Baik, baik. Sebelum kita melanjutkan dialog kita, pemirsa, hasil survei elektabilitas partai politik hingga bakal calon presiden 2024 terbaru ini dirilis Indonesia Polling Stations atau IPS. Kita lihat bersama. Survei terbaru IPS kembali digelar untuk mengetahui elektabilitas calon presiden pada pemilu 2024. Dalam survei ini, sebanyak 30,2% responden mengaku akan memilih Prabowo Subianto. Kemudian 19,8% responden menyatakan akan memilih Ganjar Pranowo. Dan 18,9% lainnya akan memilih Anies Baswedan. Sementara itu nama-nama capres lainnya masih di bawah 10%. Secara umum belum ada perubahan preferensi capres dibandingkan survei IPS sebelumnya. Hanya Prabowo Subianto yang mengalami peningkatan elektabilitas, sementara elektabilitas tokoh-tokoh lain cenderung stagnan. Survei IPS dilaksanakan pada tanggal 1 hingga 8 Agustus 2022 di 34 provinsi seluruh Indonesia dengan sampel sebesar 1.220 responden. Hasil diperoleh melalui teknik pencuplikan secara acak bertingkat, multi-stage random sampling dengan margin of error survei kurang lebih 2,8% pada tingkat kepercayaan sebesar 95%. Walaupun belum ada penetapan calon presiden, namun 3 tokoh, Prabowo, Ganjar, dan Anies, terus masuk dalam 3 besar raihan elektabilitas tertinggi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kita lihat tadi hasil surveinya. Rata-rata banyak partai di bawah 20%, namun Partai Gerindra ini sampai ke angka 30%. Gerindra tentu makin percaya diri, Mas Habibur Rahman, dengan hasil survei ini. Tapi bagaimana dengan target di 2024 untuk suara yang nanti akan diraup oleh Prabowo Subianto dalam pencalonan presiden dan mungkin untuk legislatif, targetnya berapa? Ya, kalau Pak Prabowo tentu targetnya kita harus menang ya, Pak Prabowo menjadi presiden terpilih 2024. Dan 1 putaran harapannya ya, ketika lihat 1 putaran, 2 putaran, apapun yang jelas menang ya. Kalau Gerindra, Bapilu sedang merumuskan, tapi kemarin target besar awal itu 120 kursi kita di di DPR RI, suara sah nasional. Siap. Nah, tapi lalu bagaimana strategi yang dibangun oleh Partai Gerindra, apalagi mengingat saat ini pemilih kebanyakan adalah milenial dan Gen Z sekarang yang lahir tahun 2000-an. Ada 2 hal ya. Kemarin ada salah satu survei juga di Bank Kompas kalau nggak salah mengumumkan hasilnya bahwa Pak Prabowo itu justru paling populer di antara Gen Z ya, dan milenial. Kita bingung juga ya. Karena Pak Prabowo dari segi usia tentu tidak muda, dan dari penampilan juga tidak memudah-mudahkan diri kan. Kadang-kadang ada juga yang sok-sok calon wali kota atau berpenampilan ala anak muda, pakai jeans segala macam. Pak Prabowo kan nggak suka begitu-begituan. Beliau apa adanya, ya sesuai situasi dia saja. Tapi itulah yang ditangkap oleh generasi milenial dan Gen Z. Kita harus tahu banyak juga Gen Z ini yang nggak terlibat atau bahkan nggak tahu menahu peristiwa 2019-2014. Keterbelahan begitu. Betul. Mereka pengen melihat pemimpin yang memberi jawaban atas kegelisahan mereka soal keberlangsungan hidup mereka bagaimana, ya kan? Soal keeksistensi juga negara bangsa ini ya, negara ini juga bagaimana. Itu kegelisahan mereka dan itu dilihat di Pak Prabowo ya, yang bekerja maksimal gitu loh. Jadi kami, kalau Anda tadi tanya strateginya seperti apa, kami strateginya adalah bagaimana mendorong Pak Prabowo bisa perform sebagai Menhan. Itu yang paling utama. Kalau Pak Prabowo perform sebagai Menhan, semua orang melihat. Jadi strateginya itu melihat, dan itu akan berdampak bagi Pak Prabowo elektabilitasnya maupun kepada kami. Nah, kalau secara teknis tentu adalah strategi kami di Pileg maupun Pilpres. Tapi yang paling umum, yang paling utama adalah itu.